Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Materi kimia 12 IPA diawali dengan materi sifat koligatif larutan. Tapi sebelum memasuki materi tersebut, ada baiknya kita coba pahami mengenai beberapa konsentrasi larutan. Nah, berikut adalah contoh beberapa rumusan konsentrasi larutan. Pertemuan kali ini meliputi persen massa, kemolaran, ada kemolalan, lalu yang terakhir ada fraksi mol. Jadi materi ini merupakan materi dasar dalam memasuki materi sifat koligatif larutan. Kita mulai dari definisi. Konsentrasi larutan adalah besaran yang menyatakan banyaknya jumlah zat terlarut, bisa berupa mol ataupun bisa berupa massa dalam sejumlah pelarut ataupun larutan. Konsentrasi larutan yang pertama yang akan kita pelajari adalah persen massa, diberi lambang persen. Persen massa adalah jumlah gram zat terlarut dalam 100 gram massa larutan. Jadi persen massa yang dimaksud di sini adalah persen massa terlarut. Rumusannya ditulis persen massa terlarut atau T sama dengan gram terlarut per gram terlarut tambah gram pelarut. Atau dengan kata lain, persen massa terlarut sama dengan gram terlarut per gram larutan, di mana gram larutan adalah gram terlarut tambah gram pelarut. Atau boleh juga dirumuskan dengan rumus persen massa A dalam campuran sama dengan massa si A atau gram A per gram total campuran. Berarti campuran ini tentunya sudah mengandung zat A. Langsung ke contoh soal. Hitung berapa persen massa NaOH yang dibuat dengan melarutkan 30 gram NaOH dalam 120 gram air. Penyelesaiannya langsung kita tulis saja rumusnya, demikian ya, supaya jangan lupa. Maka massa zat terlarut NaOH itu kita buat T itu 30 gram, massa zat pelarut air itu P sama dengan 120 gram. Tinggal masukkan ke dalam rumus. Persen massa NaOH sama dengan massa NaOH per massa NaOH tambah massa air kali 100%. Diperoleh 30 per 30 tambah 120 kali 100%. Maka persen massa NaOH yang dihasilkan adalah 20%. Konsentrasi larutan yang kedua adalah kemolaran, diberi lambang M besar. Sebenarnya ini sudah pernah dipelajari di kelas 11 IPA ya, di bab laju reaksi dan juga awal larutan asam basa. Ini sudah dikenalkan, itu kemolaran. Apakah itu kemolaran? Kemolaran atau molaritas merupakan konsentrasi larutan yang menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter atau 1000 ml larutan. Ditulis M sama dengan mol zat terlarut per 1 liter larutan, atau M sama dengan N per V. Boleh juga ditulis dengan M sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter. Maka dengan kata lain, ketika kita menggunakan persamaan ini, jadi volume yang digunakan di sini adalah dalam satuan liter. Oke ya. Nah, untuk beberapa larutan lain seperti larutan pekat, rumusan menghitung molaritasnya menggunakan persamaan berikut. Molar sama dengan 10 dikali persen dikali rho per mr, di mana persen di sini adalah persen massa. Sementara rho ini adalah massa jenis atau densitas atau rapat jenis, ya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ini contoh soal yang kedua jadinya ya, atau dengan kata lain yang pertama untuk kemolaran. Sebanyak 18 gram glukosa, rumusnya C6H12O6, dilarutkan ke dalam air murni sampai volume larutan menjadi 500 ml. Tentukan molaritas larutan yang terjadi. Diketahui air C, H, dan O. Maka kita tulis rumusnya molaritas gram per mr kali 1000 per volume. Jadi volume yang kita gunakan di sini dalam satuan mililiter ya. Lalu masukkan data-datanya. MR glukosa, ini gak ada masalah ya, mencari MR nanti diperoleh 180.
Masukkan ke rumus, 18 per 180 kali 100 kali 1000 per 500. Jadi peroleh molaritas larutan yang dihasilkan adalah 0,2 molar. Gampang ya? Contoh yang ketiga. Di laboratorium terdapat sebuah botol larutan asam sulfat dengan label 25% massa dengan massa jenis 1,178 gram per mililiter. Mr 98. Tentukan konsentrasi larutan tersebut dalam satuan molar. Jadi ingat, kalau sudah diketahui data persen dan massa jenis, penentuan molaritasnya menggunakan persamaan berikut. Nah, di dalam soal diketahui persen massa itu 25. Nah, jadi yang kita tulisnya nanti adalah angka 25-nya. Jadi persennya tidak lagi, langsung 25 yang kita masukkan. Demikian ya, jangan lupa. Untuk massa jenis, Rho itu 1,178. Tinggal masukkan. 10 kali 25 kali 1,178 per 98, maka diperoleh molaritas larutan asam sulfat dalam botol yang ada di laboratorium tersebut adalah 3 molar. Masih sangat gampang. Konsentrasi larutan yang berikutnya adalah kemolalan, diberi lambang M kecil, hati-hati ya, kemolalan. Nah, kalau yang kedua tadi kemolaran, jadi yang ketiga ini adalah kemolalan. Artinya adalah konsentrasi larutan yang menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Jadi pada kemolalan itu berbeda ya, ada pelarut. Kalau pada kemolaran tadi larutan. Kalau pada kemolaran itu 1 liter, sementara pada kemolalan 1 kg. Maka rumusannya ditulis demikian. Molal atau M kecil sama dengan mol zat terlarut per 1 kg pelarut. Ditulis M sama dengan N per P. P-nya dalam satuan kilogram. Atau boleh juga ditulis M sama dengan massa terlarut, itu ya, lambangnya T ini adalah massa terlarut per mR kali 1000 per massa pelarut. Jadi saya buat massa terlarut itu T, massa pelarut itu adalah P. Atau boleh juga bila persen massa yang diketahui. Jadi ada kalanya nanti persen massa yang diketahui, maka penentuan molaritasnya adalah persen terlarut per mR dikali 1000 per persen pelarut. Nah, di sini perlu diketahui bahwa massa terlarut tambah massa pelarut itu sama dengan massa larutan. Sementara persen terlarut tambah persen pelarut sama dengan 100%. Langsung ke contoh soal. Jadi contoh keempat ya. Sebanyak 23,4 gram NaCl, mR-nya di 58,5, dilarutkan dalam 500 gram. Tentukanlah molalitas larutan NaCl. Ini yang ditanya molalitas. Maka kita tulis rumusannya, molalitas sama dengan T per mR kali 1000 per P. Langsung, di mana massa terlarutnya yaitu NaCl 23,4, mR-nya 58,5, massa pelarutnya air 500 gram. Ya, berarti tinggal masukkan ke rumusan, nanti diperoleh molalitas larutan yang dihasilkan adalah 0,8 molal. Untuk konsentrasi larutan yang terakhir adalah fraksi mol, diberi lambang X kecil. Fraksi mol adalah satuan konsentrasi yang menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut terhadap jumlah mol total komponen larutan, yaitu jumlah mol pelarut tambah jumlah mol zat terlarut. Ditulis fraksi mol terlarut sama dengan mol terlarut per mol terlarut tambah mol pelarut. Berarti ini mol total ya, mol total larutan. Untuk fraksi mol pelarut juga ada, karena larutan mengandung bagian terlarut dan bagian pelarut. Jadi fraksi mol untuk terlarut ada, fraksi mol untuk pelarut. Nah, tinggal dihubungkan aja ya, analogikan. Berarti mol pelarut per mol pelarut tambah mol terlarut. Dengan ketentuan kalau fraksi mol terlarut nanti dijumlahkan dengan fraksi mol pelarut, ini jumlahnya sama dengan 1. Ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Hitung fraksi mol NaCl dan air jika diketahui 14,6 gram NaCl dilarutkan dalam 150 gram air. mR NaCl 58,5,
dan Mr air H2O itu 18. Jadi kita tulis dulu rumus fraksi mol terlarut ini. Nah, di mana mol terlarut itu rumusnya nggak ada masalah ya, gram per mr. Gramnya ada tadi 14,6. Ini ya, mr-nya ini masukkan 14,6 per 58,5 diperoleh 0,25 mol. Untuk mol si pelarut yaitu air, gram per mr sama rumusnya, gramnya 150, mr-nya 18. Diperoleh 8,33 mol. Maka langsung fraksi mol si terlarut atau fraksi mol si NaCl sama dengan 0,25 per mol totalnya ini tadi. Mol terlarut dan mol pelarut. Dihasilkan 0,029. Jadi menghitung fraksi mol si pelarut boleh menggunakan rumus yang satu lagi ya. Tapi langsung aja kita masukkan rumus yang ini. Karena ada tadi ketentuan fraksi mol pelarut tambah fraksi mol terlarut itu 1. Maka fraksi mol si pelarut itu langsung aja 1 dikurang 0,029. Sehingga diperoleh fraksi mol si pelarut sama dengan 0,971. Oke, gampang ya. Oke, baiklah. Berikut ada latihan soal. Nah, tentunya untuk mengulang kembali mengenai konsentrasi larutan. Jadi diharapkan kalau konsentrasi larutan ini sudah benar-benar paham, nanti kita akan mudah memasuki materi sifat koligatif larutan. Jadi benar-benar dipahami untuk ini ya. Oke, coba dikerjakan. Oke, demikian. Baik, terima kasih bagi yang sudah bergabung, semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersukacita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.